Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS hari ini. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Dalam pertemuan kali ini, kita masih akan membahas mengenai perdagangan internasional dengan subnya pasar bebas. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian pasar bebas atau perdagangan bebas dengan lancar, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar bebas atau perdagangan bebas dengan tepat, menjelaskan manfaat pasar bebas atau perdagangan bebas dengan tepat, menjelaskan hambatan pasar bebas atau perdagangan bebas dengan tepat. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas atau yang biasa dikenal dengan perdagangan bebas merupakan kondisi ketika negara-negara mengurangi tarif atau bahkan menghilangkan tarif barang yang masuk dari atau ke luar negeri. Tujuan pasar bebas adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Pasar bebas ditandai dengan kesepakatan dari negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian pasar bebas tersebut. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Menurut ahli, pasar bebas adalah suatu kegiatan perdagangan luar negeri yang melibatkan lebih dari dua negara yang masing-masing diantaranya akan melakukan perdagangan tanpa ada masalah dari pihak pemerintah, menurut David Ricardo. Pasar bebas sudah memberikan kebebasan pada masyarakat luas untuk membuat dan melakukan kegiatan jual beli barang sesuka hati mereka, menurut Adam Smith, Bapak Ekonomi Dunia. Seperti dijelaskan di atas, pasar bebas adalah kondisi di mana negara-negara mengurangi tarif bahkan menghilangkannya. Artinya, setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan antar negara tanpa hambatan dari pihak pemerintahnya masing-masing. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan diskriminatif atau menghambat proses perdagangan, terutama kegiatan impor dan ekspor barang. Tujuan pasar bebas: 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Meningkatkan perekonomian negara. 3. Memperluas pasar. 4. Menciptakan transfer of teknologi. 5. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adapun fungsi perdagangan bebas. Fungsi utama perdagangan bebas dalam perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Berikut jenis-jenis pasar bebas yang ada di dunia. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Dengan adanya AFTA, ASEAN berharap dapat menjadi basis produksi dunia dengan menciptakan pasar regional untuk 500 juta penduduk ASEAN. AFTA dibentuk pada tahun 1992 di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat ini APEC memiliki 21 anggota dari negara-negara yang terletak di Asia dan Pasifik dan berkantor pusat di Singapura. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA.
Berdirinya MEA diawali dari perjanjian bersama pada konferensi tingkat tinggi KTT yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menghasilkan satu visi bersama negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN Vision 2020. Tujuannya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota 28 negara Eropa. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, tetapi sebuah badan otonom di antara keduanya. Hal ini berarti masing-masing negara tetap berdaulat, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. NAFTA, North American Free Trade Agreement, adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada tahun 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piagamnya menyatakan bahwa NAFTA bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. Markas NAFTA berada di Washington DC, Ottawa, dan Mexico City. Kesimpulan, pasar bebas adalah pasar di mana pertukaran sukarela dan hukum penawaran dan permintaan menyediakan satu-satunya dasar untuk sistem ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Pasar bebas artinya setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan antar negara tanpa hambatan dari pihak pemerintahnya masing-masing. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan diskriminatif atau menghambat proses perdagangan, terutama kegiatan impor dan ekspor barang. Tugas. Negara yang paling diuntungkan dengan adanya pasar bebas antara lain Amerika, Cina, dan Jerman. Kalian analisa, kemudian jelaskan mengapa demikian. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian menjadi jelas mengenai perdagangan bebas, dan jangan lupa like, subscribe, komen apabila dianggap bermanfaat. Tetap sehat selalu dan semangat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.